Di video ini, kita akan mengulas fakta saintifik tentang UV dan kaitannya dengan proses pigmentasi warna pada cana maru. Hal ini tentunya penting dan menarik untuk Anda yang akan mentreatment cana maru secara outdoor, ataupun secara indoor dengan lampu UV. Simak hingga selesai. Sebelum mengulas tentang keterlibatan UV dalam pigmentasi warna pada cana maru, terlebih dahulu mari kita mengenal, apa itu UV. Dikutip dari sebuah jurnal penelitian, secara umum pita gelombang cahaya matahari dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sinar ultraviolet atau UV dengan panjang gelombang 100 hingga 400 nanometer. Berikutnya adalah cahaya tampak atau cahaya yang bisa terlihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer, dan kemudian bagian ketiga adalah sinar inframerah dengan panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mikrometer. Sinar inframerah seperti juga sinar ultraviolet, tidak bisa ditangkap oleh mata. Radiasi ultraviolet atau UV yang merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik sinar matahari memiliki muatan sekitar 8 hingga 9% dari total radiasi sinar matahari. Secara sederhana, UV sendiri terbagi menjadi 3 rentang panjang gelombang. Yang pertama adalah UVA dengan panjang gelombang 320 hingga 400 nanometer. Mewakili sekitar 6,3% dari radiasi matahari yang masuk dan merupakan bagian yang relatif kurang berbahaya bagi organisme. Yang kedua adalah UVB, dengan spektrum 280 hingga 320 nanometer, meski muatannya hanya 1,5% dari total radiasi matahari, tetapi dapat menyebabkan efek merusak dalam tumbuhan, hewan bahkan manusia pada ekosistemnya. Dan yang ketiga adalah UVC dengan panjang 200 hingga 280 nanometer. Pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon. Sementara 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air dan gas lain yang ada di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Sementara itu, UVC sangatlah berbahaya bagi semua organisme. Banyak teknologi pembunuh virus dan bakteri yang diformulasikan dengan sinar UVC buatan. Salah satunya adalah lampu UVC sterilizer. Lantas bagaimana dengan proses pigmentasi atau pembentukan warna pada cana maru dan hubungannya dengan sinar matahari atau UV? Saat Anda meletakkan tank di luar ruangan atau terkena paparan sinar matahari, maka ikan akan menerima sinar ultraviolet termasuk sinar UVA ataupun UVB dari matahari. UVA dan UVB keduanya merupakan cahaya berenergi tinggi, dan dapat berbahaya bagi banyak makhluk hidup. Namun, pigmen pada kulit ikan, dapat memberikan reaksi dan proteksi dari dampak sinar ultraviolet tersebut. Dengan kata lain, sinar UV justru akan merangsang kromatofora untuk menghasilkan lebih banyak pigmen. Bagi Anda yang baru pertama kali menyimak video di channel ini, kromatofor adalah sel yang mengandung pigmen warna dan pemantul cahaya pada hewan termasuk ikan. Ingin tahu lebih banyak tentang sel kromatofor, silahkan simak pada video sebelumnya. Dalam tubuh ikan, pigmen hitam atau melanin yang membentuk bar atau bunga merupakan hasil sintesis dari asam amino, yaitu tirosin. Asam amino sendiri adalah salah satu golongan senyawa organik yang fungsinya sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Oleh karena itu pemberian pakan tinggi asam amino, secara tidak langsung akan mempengaruhi ketegasan warna hitam pada bar ataupun sisik bunga pada cana maru. Yang sedikit berbeda dan menarik adalah pigmen merah dan kuning. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, pigmen kuning atau merah, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pigmen hitam. Jika pigmen hitam dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh ikan dengan mensintetis tirosin, maka pigmen kuning atau merah justru sebaliknya. Tubuh hewan termasuk ikan, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mensintesis warna kuning atau merah. Kedua pigmen ini hanya dapat diambil dari asupan pakan, yaitu pakan yang tinggi kandungan karotenoidnya, terutama astaxanthin. Sinar UV tidak hanya berdampak pada jumlah pigmen yang dihasilkan, tetapi juga kepadatan pigmen atau seberapa tersebarnya di dalam sel, yang pada akhirnya akan mempengaruhi warna ikan. Sebelum mentreatment cana maru Anda di outdoor, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan cana maru dalam keadaan sehat. Proses pigmentasi tidak akan dapat terjadi bila cana maru dalam keadaan stres ataupun sakit. Ingatlah kembali 3 syarat yang harus terpenuhi sebelum ikan memfokuskan energinya untuk pigmentasi.
Yang kedua, support dengan makan yang sesuai. Meski tubuh Canamaru secara mandiri dapat mensintesis pigmen hitam, asupan pakan dengan protein yang tinggi tentu dapat lebih membantu, termasuk pembentukan ring perak pada bunga yang tersusun dari kristal guanin. Yang ketiga, untuk menaikkan warna merah atau kuning. Selain usia maru yang telah cukup, tentunya harus disupport dengan pakan yang tinggi karotenoid, yaitu astaxanthin. Bisa terjadi kasus di mana ketika mentreatment Canamaru dengan sinar matahari, justru hasilnya ikan menjadi gosong. Mengapa demikian? Penjelasannya cukup simpel. Ketika dijemur dan terkena paparan UV, tubuh ikan akan memberlakukan mekanisme perlawanan dengan memproduksi pigmen warna. Namun karena tidak tersedianya pigmen karotenoid, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh tubuh ikan, hanya memproduksi melanin atau pigmen hitam dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, kulit ikan akan menghitam atau terlihat gosong. Meski demikian ada beberapa faktor teknis lain yang menyebabkan ikan menjadi gosong. Di antaranya kesehatan ikan, usia dan durasi. Oleh karena itu, ketika baru memulai treatment sinar matahari, perhatikan juga durasinya. Di awal Anda dapat mencoba selama 3 jam dan berangsur naik dalam periode mingguan. Yang keempat, jangan menjemur tank atau akuarium Anda langsung dengan paparan sinar matahari. Ada cara aman dalam treatment outdoor, yaitu sistem kerambah. Celup kerambah yang berisi ikan pada kolam. Semakin luas kolam tentunya semakin baik. Pastikan sekitar 60% bagian permukaan kolam tertutup atau terhalang dari paparan sinar matahari. 40% sisa area permukaan kolam dapat Anda gunakan untuk menggelamkan kerambah. Dengan demikian, suhu air tetap terjaga dan tidak akan berubah secara ekstrim. Tetapi Canamaru Anda dapat menerima paparan sinar matahari atau UV secara optimal. Dalam jurnal berjudul Melanocortin Systems on Pigment Dispersion in Fish Chromatophore, Mizuzawa menyebutkan cahaya atau tingkat kecerahan memang menjadi faktor eksternal yang sangat penting dalam proses pigmentasi ikan. Ikan yang dipelihara pada kondisi terang, akan memberikan reaksi warna berbeda dengan ikan yang dipelihara di tempat gelap. Itu karena adanya perbedaan reaksi melanosom yang mengandung pigmen melanofor terhadap rangsangan cahaya yang ada. Kondisi cahaya terang memberikan penampilan warna badan dan punggung yang lebih baik dibandingkan cahaya gelap karena pada kondisi cahaya terang melanofor terkonsentrasi di sekitar nukleus, sel nampak berkerut dan membuat kulit ikan tampak lebih cemerlang. Dalam kondisi gelap, menyebabkan tingkat MSH atau melanocyte stimulating hormone menjadi relatif tinggi dan mengakibatkan kromatofor terdispersi, dan pada xanthophore mengalami penyusutan atau agregasi. Mungkin Anda akan bertanya, permanenkah pewarnaan yang terjadi pada Canamaru? Pada intinya, setiap sel memiliki masa hidup. Saat sel kromatophora mati, jika tidak digantikan oleh kromatophora lain yang serupa, maka warna ikan juga akan berubah.